Silakan. Direkam, ya. Oke, yang pertama ini biasa-biasa saja. Tanya teori belajar dengan guna Alpidas, siapa dulu Iya, nih? Pak. Alpidas atau Maulana? Alpidas, Pak. Alpidas, Pak. Baiklah, di dalam pembelajaran ada beberapa teori pembelajaran. Di sini saya akan kemukakan dia 5 banyaknya. Yang pertama adalah teori bioforestik. Teori itu menyatakan bahwa mengubah perilaku, itu merubah tingkah laku. Mana proses belajar terjadi apabila tingkah laku peserta didik sudah berubah. Kalau tidak berubah tingkah laku peserta didik berarti pembelajarannya belum berhasil. Yang pertama. Yang kedua, teori kognitivisme. Teori itu adalah perubahan persepsi atau pemahaman atau teori belajar yang lebih mementingkan proses ketimbang hasilnya. Yang ketiga ada namanya teori humanistik. Humanistik itu adalah memanusiakan manusia. Maksudnya adalah menghargai segala yang ada pada manusia itu sendiri. Teori belajar humanis ini bersifat abstrak, lebih mendekati kepada bidang kajian pribadi. Selesai keempat teori konstruktivistik, di mana teori ini membentuk siswa yang belajar lewat interaksi dengan bahan pengalaman yang baru dari lingkungannya. Ilmu yang didapatkan tidak ditransfer lewat guru ke murid. Itu. Yang terakhir, teori yang kelima, teori cybernetik. Cybernetik ini adalah memadukan pembelajaran dengan ilmu teknologi yang ada pada saat sekarang ini. Itu, Pak. Sayang sekali saudara tidak menghubungkannya dengan modul ajar ya. Seolah-olah saudara melakukan itu secara terpisah. Ya, jadi tidak ada kaitan dengan modul ajar itu. Kalau itu yang penjelasan saudara. Saya tidak menanyakan teori itu secara terpisah, tetapi terkait dengan terkait ya. Ya. Silakan Pak Weni. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam menyusun rancangan pembelajaran, perangkat pembelajaran atau modul belajar, saya menyimpan teori pembelajaran. Yang pertama, teori behavioristik. Teori ini menitik beratkan kepada perubahan tingkah laku peserta didik yang terjadi akibat dari interaksi antara dorongan dan respon, yaitu stimulus. Yang kedua, teori konstruktivisme. Teori ini diberatkan kepada proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, teori humanistik. Teori ini... Pak, sebentar, saya tadi sudah menegur Jas karena tidak menghubungkannya dengan modul ajar ya. Jadi kalau saudara mengulangi kesalahan yang sama, maka nilai saudara saya kurangi 3 kali lipat ya. Pahami untuk semua itu. Tidak percuma sudah hadir mendengar pertanyaan di sini. Saya kalau sudah saya arahkan, masih juga diulang kesalahan, tidak ada nilai untuk saudara. Kepada Alpidas tadi sudah saya katakan bahwa kalau menjelaskan itu ada kaitannya ya dengan modul ajar. Bukan saya menanyakan apa saja teori-teori yang sudah ketahui. Ya, kan ada saya kaitkan dengan pengembangan modul ajar tadi kan. Saudara tidak menyebut-nyebut modul ajar. Jadi pada tadi sudah saya jelaskan. Ya, saya akhiri untuk saudara sekarang Malda Weldaweni. Oke, saya lanjutkan. Pertanyaan kembali ke Alpidas. Nah, apa yang saya katakan itu ya, jangan sekadar nongol-nongol aja di sini di layar ini. Alpidas, tolong sudah jelaskan proyek saudara. Apa
itu gimana perihalnya? Proyek P5-nya Pak ya. Proyek saya di dalam P5 itu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibentuk tim di sekolah. Kami membentuk proyek P5 itu gaya hidup berkelanjutan, di mana di situ topiknya kami membuat wirausaha daur ulang. Itu akan menghasilkan hasilnya yaitu ekoprik, di mana tujuannya atau manfaatnya lingkungan menjadi bersih dan mengurangi sampah yang ada di sekolah. Pak, tadi produknya Ekoprim, apa itu Ekoprim? Ekoprik Pak, ekoprik. Ekoprik Apa itu mengambil sampah plastik, kemudian digunting-gunting sekecil mungkin, kemudian diletakkan ke dalam botol aqua, dipenuhkan minimalnya beratnya itu kira-kira 1 kilo. Setelah padat dia bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan untuk tempat duduk, bisa dijadikan untuk gerbang dengan dibantu dengan semen sedikit Pak. Jadi sehingga bahan tersebut tidak sia-sia, bisa diperlukan. Itu Pak. Gunakan untuk apa itu kegunaannya? Nah, bisa dirancang menjadi bangku tempat duduk santai anak-anak, bisa dibikin untuk gerbang masuk ke sekolahnya, bisa kalau sudah banyak terkumpul ekopriknya. Yang saudara ini digunakan untuk apa? Jangan dijawab bisa-bisa itu, nanti semuanya bisa aja. Ya. Yang proyek saudara ini apa gunanya? Rencana saudara? Ya, rencana yang pertama itu Pak, ekoprik itu setelah kita menghasilkan itu disusun. Kalau kami di sini bisa dijual itu Pak, bisa dijual dan menghasilkan uang bagi kelas tersebut. Dan penjualan yang sudah dimasukkan masuk botol aqua tadi. Iya, itu kan Pak dipadatkan dia, kalau sampah-sampah itu dipadat. Ada enggak produk sejenis dijual di pasaran atau di toko atau di kedai manapun? Kalau di pasaran tidak ada Pak. Dia yang adanya cuma dibikin melalui hasil pengolahan sampah di sekolah. Kalau yang menjual tidak ada Pak. Hasil pengolahan sampah? Iya. Gimana kalau sampah rumah tangga? Gimana itu masukkan masuk botol aqua itu? Maksudnya seperti ini Pak. Siswa itu kan Pak sudah disuruh mengumpulkan sampah sebanyak-banyaknya, kemudian sekarang saya mau lebih spesifik. Sekarang contohnya sampah rumah tangga. Itu kan ada sayur-sayur. Ya, sayur-sayur, ikan, segala macamnya rumah tangga lah. Iya. Gimana cara masuk botol aqua kecil itu? Maaf Pak, sebelumnya saya sampaikan ke Bapak, yang sampah yang diambil itulah sampah anorganik, yang plastik-plastik Pak. Gitu. Ya, bilanglah. Iya, bilang kalau sampah tadi kan suruh sampah rumah tangga. Setahu saya sampah rumah tangga itu bercampur aja plastik, kertas, lain itu kan. Itu yang makanya heran yang masukkan masuk plastik itu yang mana? Yang anorganik Pak, yang plastiknya. Jadi selain plastik tidak bisa. Tidak bisa Pak, hanya diususkan sampah anorganik yang disusat kepada anak tersebut. Ya. Ya, Alpidas ya. Ya Pak. Jangan saudara mainan kata-kata tetapi melupakan esensinya. Saudara bicara sekarang sampah plastik. Iya. Plastik. Saudara tidak bisa dimasukkan itu dari awal. Kurang jelas konsistensinya itu. Oke Pak, siap. Di apa? Alpidas? Iya Pak, baik Pak. Bicara. Saya tentang meningkatkan prestasi belajar melalui model cooperative learning di PJICSAU dalam materi VPAI. Di VPAI ini hanya membahas tentang zakat fitrah di Bapak. Di sini saya membatasi masalahnya. Masalah ini tentang keberhasilan prestasi siswa tidak mencapai KKM. Sudah saya tinjau 3 tahun berturut-turut tentang zakat fitrah ini, yang anak-anak tidak mencapai KKM, sementara KKM saya berada di rentang 71 sampai 80, sementara siswa tidak berada di level itu, artinya masih di bawah itu, tidak tuntas. Jadi saya menitik beratkan di ketika saya ini saya membatasi hanya tentang kognitif saja Pak. Itu Pak masalahnya. Menurut saudara kenapa
siswa Iya. belum mencapai PPKM Iya. yang saudara inginkan? Karena mungkin guru Pak belum melaksanakan model pembelajaran dengan baik. Apa itu maksudnya? Contohnya apa? Nah, contohnya mungkin guru sering menampilkan pembelajaran itu hanya dengan metode ceramah sehingga anak tidak bersemangat. Sementara di kurikulum Merdeka sekarang ini kita harus diwajibkan untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi supaya kita mengetahui pembelajaran yang seperti apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Demikian, Pak. Jadi dalam PTK ini yang saudara gunakan teknik atau model apa? Iya, saya menggunakan model cooperative learning tipe Jigsaw. Kalau di sini Pak, yang itu adalah membuat siswa aktif, artinya dia tidak bisa diam-diam, dia harus aktif dengan kelompok lain. Menggunakan PBL atau PJBL? Ya, kalau tipe Jigsaw ini Pak, saya jelaskan seperti ini Pak. Saya menyusun kelompok siswa Menggunakan itu PBL atau PJBL? PBL Pak. Berarti siswa yang saudara gunakan. Coba saudara ungkapkan beberapa contoh problem yang saudara praktekkan dalam teknik itu nanti. PBL itu kan problem based learning ya. Ini pembelajaran berbasis masalah. Pertanyaan saya, apa saja masalah-masalah yang telah saudara persiapkan? Ya, masalah yang pertama adalah Pak, yaitu siswa tidak mencapai kriteria pembelajaran, artinya tidak tuntas. Yang saudara mau menggunakan PBL dalam pembelajarannya. PBL itu kan pembelajaran berbasis masalah. Jadi sebelum masuk kelas tentunya saudara telah menetapkan beberapa masalah yang akan saudara berikan ke siswa. Itu yang saya tanyakan sekarang. Apa saja masalah yang telah saudara persiapkan agar PBL saudara itu berjalan dengan baik? Masalah yang pertama Pak tentang penjelasan pengertian zakat fitrah, yaitu dalil tentang zakat fitrah. Mengapa itu dianggap masalah? Ya, karena dianggap masalah karena di pengalaman di tahun lalu yang anak-anak itu tidak tuntas di materi itu Pak, sehingga menjadi masalah dia di mana letaknya, sehingga saya wajib menyampaikannya, membawa masalah ini ke dalam ruangan kelas. Demikian Pak. Jadi itu yang sudah masuk nantilah definisi zakat fitrah. Ya. Kenapa itu katakan masalah? Yang telah masalah itu. Ya. Yang mendominannya itu Pak bukan di pengertiannya. Yang mendominan itu adalah para peserta didik ini tidak mampu menghitung berapa zakat fitrah yang akan dikeluarkan itu, gitu Pak. Berapa itu artinya jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan. Iya. Apakah perkara jumlah itu merupakan masalah? Sehingga perlu diterapkan. Ya, karena itu pembelajaran berbasis masalah kan? Artinya saudara dalam pembelajaran nanti harus menggunakan PBL, artinya dia memecahkan masalah. Tentunya guru harus siap dengan contoh-contoh masalah yang akan dilatih pecahkan oleh siswa dalam kelas. Maka pertanyaan saya itu wajar saja. Kira-kira model masalah seperti apa saja yang akan saudara hadirkan di kelas melalui PTK ini. Nampak bapaknya diganteng lagi. Memberi alasan apa? Lain-lain saya tidak akan menerima alasan seperti itu. Oke, Albidas. Iya Pak. Lain diam. Ya, yang pertama adanya CP itu kan Pak bersifat umum. Kemudian guru merumuskan TP-nya, itu TP itu jawab tidak lama. Iya, yang TP itu guru dibuat. Kenapa guru harus mengetahui tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran? Karena guru harus tahu tentang supaya terarah pembelajaran yang akan disampaikan kepada murid. Jadi tidak ngambang dia Pak itu. Apa tujuan yang akan dicapai itu, jadi guru berpedoman ke TP tersebut. Kemudian ATP-nya itu
guru harus menyusun ATP itu sistematis, dimulai dari yang murah dulu baru ke yang sulit, sehingga bisa dipahami anak itu secara berangsur-angsur gitu Pak. Kenapa guru harus tahu ATP itu? Supaya guru bisa mensistematiskan pembelajarannya, yaitu dimulai dari hal yang mudah ke yang sulit, atau dari yang konkret ke yang abstrak gitu Pak. Terus tujuan pelajaran kognitif saudara, tolong sebutkan satu lah. Peserta didik mampu menjelaskan cara menghitung zakat fitrah di suatu keluarga Pak. Oke. Coba bagaimana menghubungkannya dengan TPACK itu? Di sini saya membuatkan slide dengan pembelajaran yang berbasis IT. Yang pertama saya berikan contoh cara membayarkan zakat fitrah, berapa hitungannya melalui slide Pak. Ya. Alvin, bagaimana Ya. menghubungkannya dengan TPACK, tujuan seperti itu? Ya, tujuan itu saya gunakan melalui PowerPoint atau slide Pak, melalui pembelajaran berbasis IT. Oke, keterkaitannya dengan PBL gimana? Sehingga di situ anak bisa memahami secara langsung melalui bisa dibuat juga melalui tayangan video. Jadi anak bisa di situ menganalisis masalah tersebut Pak. Apa masalahnya kalau menghitung-hitung itu? Karena kejadian Pak ketika 3 tahun terakhir, ketika saya lemparkan tentang masalah itu kepada anak yang peserta didik tidak mampu menyelesaikan. Pertanyaannya, apa yang akan hitung-hitung atau ditimbang oleh siswa? Kenapa dikatakan itu PBL? Memang masalah menghitung itu. Iya, karena secara umum anak itu belum paham Pak mengeluarkannya seberapa banyak yang akan dikeluarkan gitu Pak. Jadi sehingga ya, kita sudah demokan. Tadi kan dikatakan lewat PBL. Kalau PBL itu ya ada masalah. Tapi kalau sekedar mengetahui jumlah berat timbangan atau banyaknya jumlah sesuatu, itu tidak PBL namanya itu. Namanya demonstrasi aja selesai. Kenapa saudara yang mudah saudara persulit-sulit? Nah, itu akibatnya. Yang sulit jadi semakin sulit, yang mudah menjadi sulit. Karena pola pemikiran saudara itu tidak koheren dengan teori yang ada. Nah, kalau masalah kognitif tadi, itu kan bisa masalah keterlibatan dari panca indera siswa yang memegang, melihat, menghitung. Jadi, sebaiknya yang efektifnya itu yaitu demonstrasi. Cara guru melakukannya, siswa menyaksikannya. Kenapa dipersulit pula dengan PBL pembelajaran itu? Nah, apalagi dengan PJBL. Apa yang sudah lakukan pembelajaran menurut kurikulum Merdeka ini dengan PJBL? Menurut yang saudara tahu apa? Kan kelompok kopinya. Pernah tidak menerapkan PJBL? Kalau di pembelajaran zakat ini saya menerapkan permasalahan itu dilemparkan kepada siswa tentang materi tersebut, sehingga peserta didik dia menyelesaikan permasalahan tentang pemahaman, tentang menghitung, tentang orang-orang yang berhak. Pertanyaan saya, cara mengajar dengan metode PJBL enggak selama ini dengan kurikulum Merdeka? Pernah atau belum? Belum Pak. Jadi berarti saudara hanya PBL yang pernah saudara cobakan, begitu? Iya Pak. Oke.
Dari sekian banyak komponen dari modul ajar itu, menurut saudara, apa komponen yang paling esensial, yang paling penting itu yang mana? Di dalam kurikulum Merdeka itu komponen yang paling esensial itu Pak, metode apa namanya, tentang komponen pembukaan itu inti dan penutup. Itu mungkin menurut saya yang paling esensial dalam kurikulum Merdeka itu, Pak. Maksud komponen pembukaan di mana maksud saudara? Saya tanya komponen. Ya. Komponen apa? Coba sebutkan komponen kurikulum, komponen modul ajar itu apa aja, coba. Karena komponen modul ajar itu yang pertama ada namanya informasi umum. Informasi umum itu berisi tentang nama Sejak sekolah. Kok saudara berubah modul? Di modul kan ada itu. Ya. Komponen modul ajar itu yang pertama adalah tujuan, ya kan? Iya, ya tujuan. Tidak ada pula pendahuluan, tidak pula pembukaan, tetapi komponennya itu adalah tujuan. Yang kedua apa? Tujuan yang kedua ketercapaian, ya, kriteria ketercapaian, Pak. Pemahaman saudara tentang materi atau bahan ajar yang esensial. Maksudnya apa? Materi yang esensial adalah materi yang penting, yang sangat urgen dalam materi tersebut, yang tidak bisa diapakan, Pak. Harus disampaikan, istilahnya yang penting. Yang bisa ditawar tawar. Ya. Ya. Apa contohnya? Berikan contoh untuk kelas saudara. Ya, kalau di materi saya tentang zakat yang terpenting itu adalah pemahamannya tentang zakat tersebut, kemudian dalil serta cara menghitungnya, Pak. Pemahaman zakat itu bukan materi. Apa materi itu? Ya. Artinya siswa materinya adalah zakat, begitu. Ya. Kan pemahaman zakat. Apa yang lain lagi materinya? Materinya saya batasi hanya sampai penghitungan zakat fitrah dalam kilo dan liter, Pak. Bukan, saya tanya materi ajar lainnya yang menurut saudara itu termasuk esensial, apalagi contohnya? Rukunnya, Pak, rukun zakat itu masih termasuk esensial rukunnya. Kemudian jangan banyak juga ceramah saudara lagi. Rukun zakat begitu aja. Rukun zakat, Pak. Pertama tadi apa? Yang pertama, zakat. Nah ya. Zakat. Yang kedua zakat. Rukun zakat. Kenapa itu dianggap sebagai materi esensial? Karena melalui pertanyaan awal, siswa belum paham tentang itu, jadi sehingga saya jadikan dia materi yang esensial. Materi esensial, tapi artinya materi yang harus atau yang wajib harus ditransfer kepada siswa. Tapi itu jawabannya tadi, nak. Iya, Pak. Dengan alasan apapun tidak boleh tidak ditransfer atau diajarkan. Nah, kalau advance material apa artinya? Advance material itu adalah mengembangkan materi lebih dalam lagi yang dirancang guru untuk peserta didik, Pak. Demikian, Pak. Artinya, apa artinya advance material? Pendalaman materi, Pak. Pendalaman materi. Pendalaman materi itu di dalam kelas tidak ada itu. Itu dalam kursus-kursus atau program tertentu. Kalau kita bicara di RPP modul ajar, konsepnya bukan pendalaman materi, tetapi memberikan materi yang melebihi dari materi-materi esensial. Kalau materi saudara itu zakat,
Maka advance materialnya apa? Coba. Siswa mampu menumbuhkan sikap saling berbagi, Pak. Menumbuhkan sikap berbagi dalam. Kita masih bicara materi. Iya, Tadi materi esensial, materi yang wajib, kata saudara. ya. Sedangkan advance itu materi yang lebih tinggi dari yang wajib itu. Makanya saya tanya, kalau materi saudara zakat, apa advance materialnya? Ya, kalau sebenarnya mungkin Pak konsepnya saya bikin apa materi itu, bagaimana materi itu, kenapa materi itu. Mungkin ke situ Itu arahnya Pak. materi ajar biasa, itu bukan advance. Berarti saudara tidak paham itu advance material ya. Mohon penjelasannya Pak tentang itu Pak. Sekarang saya lagi menguji, bukan mengajar ini. Oke. Di dalam materi juga ada materi yang bersifat pengetahuan tentunya. Coba dalam RPP 1, saudara, sebutkan contoh-contoh materi yang bersifat faktual, konseptual, dan prosedural. Yang faktual adalah materi tersebut dihubungkan dalam keseharian. Itu secara faktanya Pak. Kemudian yang kedua, yang proseduralnya peserta didik mampu memahami langkah-langkahnya. Langkah apa? Langkah-langkah dalam pemecahan masalah tentang zakat fitrah tadi Pak. Materi saudara tadi tapi membayar zakat fitrah. Ya. Saya tanya cuma ini di dalam materi yang sudah ajarkan, ya kan? Saya mohon saudara merincinya menjadi beberapa supaya ada kejelasan dari materi saudara itu, daripada Mas ngajar itu pada duduk datang tapi tidak jelas apa yang diajarkan. Materi saudara topiknya tadi zakat fitrah, ya kan? Iya. Iya Pak. Apa faktualnya? Coba. Kalau faktualnya materi itu disampaikan dalam apa Pak? Zakat fitrah, kita ngajar zakat Ya. fitrah. Ya. Apa faktualnya pada zakat fitrah itu? Beri contoh. Gini Pak, apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama atau kapan atau di mana suatu peristiwa itu terjadi, itu mungkin yang menyangkut dengan fakta. Sudah. Kita beralih ke nama berikut. Sebentar. Kau tahu nggak nama berikutnya siapa kira? Yang di bawah Meldawe ini siapa lagi Rasul? Siapa Pak? Oh iya. Ya, maju berdua ya. Terima kasih Pak.